Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Safitri, mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, tujuan manajemen kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian kurikulum. Yang keempat, struktur program kurikulum. Yang kelima, pengembangan kurikulum. Dan yang keenam, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata cure yang dibendakan menjadi kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum 2013. Pemahaman tentang konsep dasar manajemen kurikulum merupakan hal yang penting bagi para kepala sekolah yang kemudian merupakan modal untuk membuat keputusan dalam implementasi kurikulum yang akan dilakukan oleh guru. Manajemen kurikulum membicarakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di sekolah, sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 4 fungsi dasar pendidikan. Yang pertama, pengembangan individu yang meliputi aspek-aspek pribadi yang etis, estetis, emosional, dan fisik. Yang kedua, pengembangan cara berpikir dan teknik penyelidikan yang berkenaan dengan kecerdasan yang terlatih. Yang ketiga, pemindahan warisan budaya menyangkut nilai-nilai sivik dan moral bangsa. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan sosial yang vital yang menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja. Yang kedua, tujuan manajemen kurikulum. Tujuan manajemen kurikulum ada 4. Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan dokumen perencanaan yang mencakup pertama, tujuan yang harus diraih. Yang kedua, isi dan pengalaman belajar yang harus diperoleh siswa. Yang ketiga, strategi dan cara belajar yang dapat dikembangkan. Yang keempat, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian tujuan. Dan yang kelima, penerapan dari isi dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Yang ketiga, pengorganisasian kurikulum. Organisasi adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar, yang diatur berdasarkan aturan tertentu, yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi ada 2, yaitu kurikulum mata ajaran dan kurikulum bidang studi. Kurikulum mata ajaran adalah kurikulum yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah dengan ciri-ciri. Yang pertama, mata pelajaran dikorelasikan satu sama lain. Yang kedua, bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tidak didasarkan atas kebutuhan, minat, dan masalah-masalah menyangkut siswa. Yang keempat, guru memegang peran aktif. Aktivitas siswa mulai dikembangkan. Kurikulum bidang studi. Kurikulum bidang studi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang ketiga,
peran guru sama aktifnya dengan murid. Yang keempat, core kurikulum atau kurikulum inti. Pola pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, spirit subjek kurikulum. Kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai jenis mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan terdapat pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Kebaikan dari spirit subjek kurikulum ini adalah bahan pelajaran disajikan sistematis dan logis. Organisasi kurikulum sederhana. Penilaian lebih mudah, memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran. Persiapan masuk perguruan tinggi. Yang kedua, correlated kurikulum. Organisasi ini agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut, correlated, walaupun batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Kebaikan dari correlated kurikulum adalah pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas. Adanya hubungan erat antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Minat murid bertambah. Memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam karena memandang dari berbagai sudut. Diutamakan pengertian dan prinsip, bukan pengetahuan akan fakta. Ketiga, integrated kurikulum. Pada prinsipnya, meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kebaikan dari integrated kurikulum adalah yang dipelajari anak merupakan inti yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas. Sesuai dengan pendapat-pendapat modern, siswa dihadapkan pada masalah yang berarti dalam kehidupan, memungkinkan hubungan erat antara sekolah dengan masyarakat. Aktivitas anak meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri atau bekerja sama dengan kelompok. Mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid. Yang keempat, struktur program kurikulum. Dalam kegiatan administrasi kurikulum, terdiri dari beberapa tugas, misalnya tugas guru. Tugas guru yang pertama, pembagian tugas pengajar. Yang kedua, pembagian tugas dalam membina ekstrakurikuler. Yang ketiga, koordinasi persiapan mengajar. Yang keempat, proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, penyusunan jadwal pelajaran. Yang kedua, penyusunan program berdasarkan satuan waktu. Yang ketiga, pengisian daftar kemajuan siswa. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Yang kelima, laporan hasil evaluasi. Dan yang terakhir, kegiatan bimbingan penyuluhan. Yang kelima, menyusun kalender pendidikan. Yang keenam, menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun seperti silabus, RPP, buku, lembaga kegiatan siswa atau LKS, dan instrumen penilaian. Yang ketujuh, melaksanakan sistem kredit sekolah atau SKS. Yang kedelapan, menyelenggarakan evaluasi hasil belajar. Dan yang kesembilan, menyusun laporan pendidikan. Yang kelima, pengembangan kurikulum. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Yang ketiga, kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum pendidikan dasar, menengah, tinggi dikembangkan atas dasar standar pendidikan nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kelima, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik dan tuntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan. Yang keenam, memperhatikan tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, serta kebutuhan pengembangan iptek. Yang ketujuh,
sesuai dengan tuntutan lingkungan dan budaya setempat. Yang ke-8, mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharga dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika, dan rasa kebangsaan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan oleh beberapa tingkat. Yang pertama, pengembangan kurikulum oleh guru kelas. Yang kedua, pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam suatu sekolah. Yang ketiga, pengembangan kurikulum melalui pusat guru. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat daerah. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum melalui proyek nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendidikan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan 2 pengaruh dari pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi dan pendidikan guru yang umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi, sehingga akan mempengaruhi kompetensi guru yang dihasilkan. Yang kedua, masyarakat. Pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Pendidikan dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik dalam bermasyarakat. Setelah selesai menempuh pendidikan formal maupun belum selesai menempuh pendidikan formal, peserta didik akan kembali ke masyarakat. Dalam proses pendidikan ini harus bisa menjaga agar peserta didik tetap baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, kondisi atau lingkungan masyarakat akan sangat mempengaruhi kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam pendidikan, tidak akan lepas dengan sistem nilai dan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah harus bisa menjaga agar sistem tersebut tidak semakin luntur di kalangan peserta didik maupun pendidik. Nilai dan norma yang ada juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, karena kurikulum hendaknya mencerminkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian diintegrasikan dalam sebuah kurikulum. Yang keenam, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang keenam, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.